datangnya Bapa dalam kerinduan. Salam dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kali ini persembahan kami sedikit berbeda dari persembahan-persembahan sebelumnya. Saya akan mewawancarai para postulan SSCC, calon biarawan SSCC. Ini adalah kegembiraan kami semua, tentunya menjadi kegembiraan kita semua karena tumbuhnya panggilan dalam hati pribadi-pribadi muda untuk gereja. Kebahagiaan ini akan kami bagikan kepada Anda semua melalui sharing bersama dengan para postulan kita. Dari Rumah Retret Batam Oase Center, kami mengucapkan selamat menyaksikan. Perkenalkan nama dan asal. Baik, dari nama saya Matias Bomanek, saya dari NTT, khususnya Kabupaten Malaka. Di siapa? Daerah dekat perbatasan Timor Leste. Biasa dipanggil Mat. ya. Oke. Venantius Almas Mario, biasa teman-teman panggil itu Almas. Saya dari Batam, tempat tinggal saya di Batam, tapi saya lahir di Palembang. Dan orang tua itu campuran, mama dari Jawa, khususnya Jawa Timur, bapak dari Flores, khususnya dari Mumiring. Terus saya dari Paroki Santo Hilarius, Batam, Bida Ayu khususnya. Saya Yong Sater Limbong, sering disapa Yong. Saya berasal dari Sumatera, terkhususnya di Kabupaten Karo, Desa Kecamatan Lobalang. Nama saya Leonardus Hakeng. Asal saya asli Maumere, tetapi saya tinggal di Bangka Belitung. Canisius Amaola Horohura, biasa dipanggil Omi Hori. Asal dari NTT, Flores, terkhususnya dari Pulau Adonara. Gracianus Diri Lianto, biasa desa Parian, asal dari Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari NTT. Dari Flores. Saya Yohanes Baptis Triyono, saya asli Tulen dari Yogyakarta, lebih tepatnya daerah Gunung Kidul. Nama lengkap saya Yohanes Prasen Kurova. Saya berasal dari NTT, Pulau Flores, khususnya dari Pulau Lembata. Nama saya Lois Fernando Simamora, saya berasal dari Medan, terkhusus saya berasal dari Paroki Santo Franciscus Simalingkarbe. Enrikus Sarapangin, biasa dipanggil Erik. Saya asal dari NTT, terlebih khusus Ngada Utara, Riau. Biasa teman-teman sapa Albi. Iya. Asal. Oh, asal. Kalau saya bisa dibilang blasteran karena Papa Flores, lalu Mama Jawa, lalu lahirnya di Pangkal Pinang, terus kecilnya di Karimun dan tumbuh besar sampai sekarang itu di Kota Batam. Ya, di mana-mana ya. Iya. Kapan dan bagaimana pertama kali kamu mengenal SSCC? Awal mula saya mengenal SSC yakni dari seorang frater SSC yang bertugas stop di sekolah kami yakni di Seminari Hokeng. Lewat promosi panggilan dari frater SCC juga pada saat itu mungkin tingkat 2, dia melakukan promosi di sekolah kami, itu sekolah menengah atas Katolik Joda Riau, dan frater itu juga berasal dari Riau. Dia juga menceritakan bagaimana lika-liku panggilan dalam kongregasi SCC, bagaimana cara hidupnya, hidup komunitas, hidup doa, dan itulah yang bikin saya tertarik untuk masuk saat ini. Salah satu pastor SCC yaitu Pastor Uung yang kebetulan waktu itu topnya di paroki saya. Sejak SD dan setelah tamat dari SMA saya tinggal bersama pastor 2 orang dan 1 diakon. Pastor SSCC. Ya, pastor SSCC. Teman, kebetulan kami berdua itu hari satu sekelas yang menceritakan tentang SSCC sehingga saya juga bisa bergabung di SSCC. Ketika saya telah selesai dari SMA, jadi orang tua saya melihat saya
tidak melakukan kegiatan apa-apa dan mungkin dia mulai resah kepada saya. Lalu suatu ketika tante saya mengatakan kepada saya, "Kamu masuk biara sudah." Pertemuan dengan para frater nobis kala itu mereka mengadakan sharing panggilan dengan kedekatan mereka pada kaum muda itu membuat saya tertarik. Awal mulanya saya kenal SSCC setelah saya sudah bekerja di Tangerang di daerah perumahan Citra Raya, di mana di situ ada gereja Santa Odilia dan saya di situ juga termasuk salah satu OMK yang aktif juga di komunitas KKMK. Jadi di situ saya kenal dengan salah satu pastor, yaitu Pastor Siprianus Tukan. Di seminari John Boone kelas 11, di mana harus menentukan pilihan. Duduk di bangku kelas 6 SD itu saya sudah kenal karena di paroki saya ada dua suster yang saya kenal, yaitu Suster Paula dan juga Suster Morta. Dari Suster Paula yang saya lebih mengenal SCC karena dari Suster Paula sendiri, dari Suster Morta sendiri, saya menganggap beliau seperti ibu saya sendiri karena beliau memperkenalkan SSCC dan juga mulai dari solidaritas dari SSCC, kebersamaan dari SSCC itu saya dapat dari Suster Morta. Kakak kelas waktu masih di SMA di Seminari Hoke. Oh dulu SMA Seminari Hoke, jadi kita berdua Seminari Hoke. Ya. Saya juga Seminari Hoke. Rasa tertariknya seperti apa? Apa yang membuat kamu tertarik dengan SSCC? Untuk pertama kali saya rasa biasa saja. Persaudaraan, kerendahan hati, dari keseriusan para imamnya, para bruder susternya juga, bahkan frater-fraternya dalam menjalani adorasi dan persaudaraan kekeluargaan dalam komunitas yang sangat tinggi, itu yang membuat saya merasa nyaman. Saya juga merasa walaupun postulan tapi sangat dihargai oleh para imam-imamnya seperti itu. Secara tidak langsung saya lihat dari pribadi dari Frater Martana yang begitu menunjukkan sikap peduli terhadap sesama di komunitas Mercy Domingo Hokeng, dan saya rasa kehidupan dalam komunitas SSC juga begitu, yakni hidup komunitas dan juga spiritualitasnya juga baik sehingga membuat diri saya tertarik untuk mengabdikan diri di komunitas SSC. Persaudaraannya bagus, kekeluargaannya tinggi, solidaritas, pokoknya yang intinya persaudaraan itu sangat tinggi. Pastor itu memiliki solidaritas yang tinggi, dia memiliki persaudaraan yang kuat, dan dia juga sangat mampu untuk merangkul para anak-anak muda, dan dia memberikan cinta kasih yang besar kepada saudara-saudara dan saudari-saudari juga yang ada di sana. Saya kagum melihat persaudaraan dalam paroki itu, kebersamaan, pelayanannya juga sangat bagus. Cara hidup para pastornya yang sangat sederhana, pengumat, dan lebih dekat sama umat, terkhususnya para kaum mudanya. Di mana devosinya itu kepada hati kudus Yesus dan hati tersuci Maria. Komplit meneladani 4 hidup Yesus dengan dalam hidup membiara dan juga bermisi. Oke, jadi yang membuat kamu rasa tertarik adalah hidup doa dan komunitas. Ketika dikasih brosur, nah di situ ada tulisan yang mengatakan bahwa menerima orang-orang yang berdosa begitu. Jadi saya lebih penasaran lagi dari situ. Jadi dari situ saya merasa saya ingin berubah dari Berdosa. iya, terus orang berdosa. Dari cara hidupnya yang sangat sederhana itu saya jatuh cinta. Tambah jatuh cinta. Tambah jatuh cinta. Apa yang membuat kamu bertahan? Hidup komunitasnya, persaudaraannya bagus, terus spiritualitasnya bagus untuk pendalaman spiritualitas. Pada dasar pada ini bahagia, tidak ada masalah, dan kalau ada masalah saya berdoa, kalau ingin bahagia lagi saya tetap jalankan di panggilan sebagai calon imam, tanda kutipnya menjadi orang baik. Menjadi orang baik ya. Yang membuat saya bertahan karena tidak adanya rasa minder terhadap saudara-saudara yang lain. Karena saya juga dihargai dalam komunitas, saya dianggap keluarga, dianggap saudara. Jadi tidak ada rasa untuk
malu atau segan dengan teman-teman yang lain, bahkan dengan para formaturnya juga seperti itu. Sikap saling mencintai, menghormati, menghargai sesama itu sangat dominan, sehingga di antara sesama anggota tidak ada yang macam iri hati atau ribut begitu, tidak ada, sehingga sampai saat ini saya masih tetap bertahan. Saudara-saudara saya yang ada di komunitas mendukung saya selalu, membimbing saya, dan juga mereka selalu memberikan kasihnya kepada saya dengan merangkul saya dan mengangkat saya ketika saya sedang berada dalam segala kesulitan-kesulitan atau dilema dalam panggilan. Itu kebersamaan dalam komunitas, saling membantu, terus para imamnya juga di dalam membimbing para postulan, terlebih khusus kepada diri saya itu tidak membedakan, itu sama, baik itu dalam rekreasi, makan bersama, dan lain sebagainya. Semangat atau family spirit yang ada di dalam kongregasi SSTJ. Jadi saya sangat merasakan itu pada kala saya sakit, itu tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh para pastor, kala itu para formatur, lalu teman-teman yang berada di dalam satu komunitas. Sangat terasa bahwa di dalam komunitas SSCC itu merupakan keluarga saya kedua. Menjunjung tinggi family spirit itu. Nah, ternyata itu juga dihidupi atau diterapkan dalam pendidikan dasar seperti di postulan, itu adalah family spiritnya. Jadi kita kekeluargaannya itu sangat dibangun sekali hingga akhirnya satu sama lain antara personal itu menjadi lebih erat lagi. Saya merasa nyaman dan saya merasa sangat diterima dan sangat diayomi di dalam komunitas ini. Itu. Dan juga saya melihat bahwa kekeluargaan dalam komunitas ini sangat terjaga. Yang membuat kamu bertahan karena kamu bahagia, ya. Oke. 1 tahun di Bandung dan sekarang pindah ke Batam untuk melanjutkan novisiat. Apa kesanmu pertama kali tiba di Batam? Batam panas benar. Menyenangkan, ya. Karena saya bisa untuk pertama kalinya saya bisa injak Pulau Batam. Oh, oke. Untuk pertama kali injak Pulau Batam. Tahu bahwa di Pulau Batam banyak orang adunara. Cerita-cerita orang. Oke. Pertama saya mengingatkan kampung halaman terputus Pulau Flores karena Batam juga panas. Sama panas dengan Flores. Merasakan perbedaan pastinya antara Bandung dengan Batam. Bandung dingin, Batam panas. Kesan pertama cukup heran karena berbeda biara di sini, di tempat novus ini, karena di daerahnya cukup jauh dari daerah perkotaan. Dari cuaca Bandung tidak panas, sedangkan di Batam itu cuacanya panas sekali. Pastinya sangat senang karena di Batam saya akan mendapat jubah pertama saya. Dan yang kedua yaitu pastinya perbedaan suhu yang membuat badan kita lemah atau gampang terkena sakit. Saya merasa bahagia karena pertama kali menginjak kota Batam. Waduh, karena ada cita-cita, karena kulit saya tidak cukup terang, jadi cita-cita ke Bandung itu sedikit memutihkan kulit lah. Oh no! Namun pada saat formasi pindah ke Batam itu harapan untuk memiliki kulit yang sedikit lebih terang itu tidak jadi karena pergantian suhu di Batam, karena di sini beralih suasana yang begitu panas hingga akhirnya kemarin sempat jatuh sakit juga karena mungkin penyesuaian diri terhadap suasana dan cuacanya di sini. Yang bahagia dan masih sangat bahagia, terus terpacu semangat untuk menjalani. Semua itu terbayar dengan panorama alam yang menarik, dengan suasana laut walaupun agak panas tapi bisa dibayar dengan panorama itu. Ya. Pertama kali masuk ke rumah retret, apa kesanmu dan pendapatmu bagaimana dengan rumah retret ini? Tempat yang sangat indah, bangunannya juga
strategis, terus infrastrukturnya memadai dan juga panorama alamnya sangat bagus. Letaknya juga strategis, jadi menyenangkan kalau boleh tinggal di sini. Takjub dan bangga dengan SCC karena bisa menghadirkan rumah retret untuk melayani umat Katolik dan sebagainya. Dan saya juga takjub dengan kemegahan rumah SCC yang dilengkapi oleh berbagai fasilitas dan sekaligus mendukung pelayanan bagi umat sekalian. Saya juga sangat terharu ketika melihat rumah retret yang begitu luas, besar, walaupun pastor, bruder yang suster juga yang melayani, yang tinggal di rumah retret hanya beberapa saja, tetapi tanggung jawabnya untuk mencakup semua. Bahagia karena diterima dengan penuh sukacita di sini, terima dengan baik, dan pelayanan juga di sini baik. Yang pertama dilihat dari kondisi bangunannya, bentuk bangunan juga begitu megah dan besar, dan juga terasa bahagia bisa nginap atau tinggal bersama dengan pastor maupun bruder di rumah retret. Merasa senang karena yang saya tahu rumah retret itu adalah dia memiliki semua fasilitas yang sangat baik, semua fasilitas yang sangat mewah, dan juga pastinya makanan-makanan yang ada di rumah retret itu adalah makanan-makanan juga yang berkualitas dan pastinya sehat. Wow. Sangat bangga, bahagia. Penyambutannya juga sangat ramah. Sangat senang karena di seminari itu kita fasilitas mungkin sama, mungkin fasilitasnya seperti seminari-seminari lainnya, tapi kalau di rumah retret kita mendapatkan satu kamar itu ada AC, lalu mandi juga pakai shower, jadi mungkin sebelum masuk ke novis itu dimanja-manja dulu di rumah retret. Kagum juga ternyata kongregasi SCC memiliki rumah retret yang sebagus ini. Walaupun malam itu terasa sekali kalau di sini itu menanjak. Saya merasa terkesan dan juga merasa sangat bangga karena perubahan itu dapat membantu panggilan saya tersebut. Tanggal 9 kamu terima jubah, apa maknanya buat kamu? Saya sangat ingin terus menjaga jubah itu tentunya pada saat saya ditabiskan, dan harapan mungkin bagi saya semoga tetap bahagia menjalani panggilan dan bahagia pada saat penerima jubah. Ya palingnya bahagialah karena apa yang saya inginkan dari masa postulan, ingin memakai jubah, tercapai. Yang penting pada saat telah memakai jubah, hargailah jubah itu seperti harga diri saya sendiri. Otomatis saya mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Tapi itu merupakan awal dari perjuangan saya, awal dari usaha saya untuk menjadi orang yang baik, menjadi calon biarawan yang baik dan calon anggota komunitas yang baik. Harus betul-betul mempertanggungjawabkan apa yang telah saya peroleh gitu. Semoga tidak hanya melekat di tubuh tapi melekat juga di hati, dan panggilan saya pun semakin bertumbuh dan semakin mencintai komunitas ini. Semoga tidak hanya jubah saja yang menempel di badan saya, tetapi panggilan saya selalu hadir dalam tubuh saya. Saya ingin agar jubah yang saya dapatkan pada tanggal 9 nanti bukan sekedar sampai pada saat ini, tapi jubah itu bisa sampai saya ke tingkat-tingkat selanjutnya tetap. Semoga jubah itu dapat menjadi pegangan saya, semoga jubah itu dapat menjadi motivasi saya dalam menjalani panggilan saya, agar saya dapat selalu berdiri, agar saya dapat selalu menegakkan masa depan saya atau cita-cita saya sepenuhnya di dalam komunitas ini, yaitu SCC. Saya makin mendalami tentang komunitas SCC dan semoga berjalan terus dengan lancar sampai ke tujuan saya. Saya semakin teguh dalam menjalankan panggilan, semakin mencintai panggilan, dan terus berjalan dalam panggilan saya. Harapanmu pada rumah retret Batam Oasis Center? Terus berjalan
dan terus mengabdi bagi semua orang yang membutuhkan dan memberikan pelayanan yang baik untuk semua orang yang membutuhkan untuk datang dan melakukan kegiatan di sini. Melayani dengan kasih dan melayani dengan sungguh-sungguh tanpa membandingkan siapa dan siapa. Yang penting melayani dengan penuh kasih, terutama cinta kasih untuk melayani. Semoga rumah retret ini semakin berkembang, semakin maju, selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk umat, selalu mencintai orang-orang yang datang di sini dan memberikan cinta kepada setiap orang. Semoga tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk umat sekalian meskipun di tengah wabah COVID-19 ini. Tetap setia dalam pelayanan. Semoga rumah retret ini tetap jaya, semoga rumah retret ini tetap memiliki pelayanan yang kuat, memiliki fasilitas-fasilitas yang baik juga agar semua umat kita atau semua pengunjung yang datang ke rumah retret ini dapat berbahagia atau dapat menikmati keindahan atau menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di dalam rumah retret ini. Terus berjalan dengan baik dan berkembang, tetap semangat dan juga dapat menarik perhatian para peserta yang datang ke sini, membuat mereka nyaman dan juga mungkin sedikit menambahkan bangunan yang mungkin terselesaikan. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini, semoga tetap semangat dalam menjalani karya, dalam menjalankan misi dengan cara-cara yang kreatif seperti konten-konten YouTube seperti ini. Wow. Yang memberikan edukasi dan juga pelayanan iman bagi masyarakat, bagi umat beriman, dan juga semoga bermanfaat dan menjadi teladan bagi umat beriman di luar. Semoga dengan suasana kesunyiannya, lalu juga suasana yang begitu alami karena masih dekat dengan hutan, bisa membantu para pengunjung itu merefleksikan, merenungkan apa tujuan hidup mereka, karena mungkin ini tempat yang tepat untuk seperti itu. Semoga semakin maju, semakin berkembang, terkhususnya dalam melayani umat, entah itu dari berbagai kalangan, entah itu dari berbagai suku, agama, dan lain sebagainya, untuk menampung dan memberikan pelayanan yang terbaik. Apa pesanmu untuk anak muda yang di luar sana? pesan saya bagi anak muda yang di luar sana, jangan takut, tetap bersemangat menjalani hidup, apapun panggilanmu itu pilihanmu, dan jangan ragu untuk tetap melangkah karena pilihanmu itu yang harus kamu jalani. Tetap semangat dalam menjalankan panggilanmu, jangan pernah mengeluh dalam menjalankan panggilanmu hidup di luar, karena Tuhan selalu menyertai kamu juga dalam setiap langkah hidup yang Anda pilih. Tetap semangat, jangan menyerah dan jangan terlalu cepat mengambil keputusan sebelum kita melangkah lebih jauh dalam menjalankan sesuatu. Panggilan memang misteri, tapi yang misteri itu bisa kita tebak dan kita bisa capai dari kita diri sendiri. Oleh karena itu tidak takut untuk menghadapi panggilan. Tetap setia dengan panggilan yang Anda miliki. Hadapilah semua tantangan karena Tuhan pasti selalu menemani Anda dalam setiap jalan hidup Anda. Jangan pernah berpikir untuk menjadi orang sukses, jangan pernah berpikir untuk menjadi orang kaya, atau jangan pernah berpikir untuk menjadi orang terpandang di dunia ini, tetapi berpikirlah untuk selalu menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat maupun berguna di dalam sekitar. Wow. Jangan takut untuk menanggapi panggilan, entah itu menjadi seorang biarawan ataupun menjadi seorang religius ataupun menjadi seorang awam. Tetap semangat dan juga jangan pernah merasa diri itu tidak mampu, tapi terus berjalan ke depan dan tidak usah menoleh ke belakang lagi. Jika merasa terpanggil menjadi seorang religius atau klerus ataupun awam, jalanilah dengan penuh hati
sesuai dengan ajaran iman kita, ajaran Yesus Kristus, dan juga jangan mengecewakan orang lain. Tetapi saya percaya kalian juga dipanggil Tuhan, jadi jangan takut untuk memutuskan untuk menjalani hidup membiara, terkhususnya untuk memilih kongregasi SSCC.